Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di dalam doa pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami hendak merenungkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi dasar di dalam aktivitas kami hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini, kita akan melihat dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnyalah memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikannya kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburnya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Pada kesempatan doa pagi hari ini, kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu menyampaikan suara kebenaran. Hidup dalam kebenaran tentu tidaklah mudah. Orang lebih punya kecenderungan berbuat sesuatu yang salah, melanggar aturan, dan hidup di dalam ketidakbenaran. Seringkali orang lebih mudah untuk melakukan apa yang tidak benar ketimbang melakukan apa yang benar. Demikian juga dengan menyuarakan suara kebenaran. Ketika kita menyuarakan suara kebenaran, tentu sebelumnya kita harus berada di dalam kebenaran. Agak sulit untuk mengatakan sesuatu yang benar kepada orang lain jikalau kita terlebih dahulu tidak berada di dalam kebenaran. Menyuarakan suara yang benar tentu tidak mudah. Ada risiko yang dihadapi. Orang bisa tidak senang, ataupun juga ada hukuman yang dapat hadir, ataupun kita ketika menyuarakan suara kebenaran, akan ada orang-orang yang tidak senang kepada kita. Nah, saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Yohanes, atau yang dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes pernah menyampaikan suara kebenaran, yang juga tentu dan suara kenabian. Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes ketika Herodes mengambil istri Filipus, ya. Istri Filipus yang bernama Herodias. Padahal Filipus itu adalah saudaranya sendiri dari Herodes. Jadi Herodes mengambil Herodias yang adalah istri dari saudaranya sendiri. Ketika Yohanes menegur akan hal itu tidak menyenangkan bagi Herodes dan kemudian juga bersama dengan Herodias. Ya. Orang sudah dikuasai oleh nafsu, dan ketika ditegur oleh Yohanes Pembaptis, kemudian maka menjadi Yohanes Pembaptis menjadi orang yang kemudian dibenci, dan kemudian Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjara. Tapi belum cukup sampai di situ, kemudian ada niat untuk ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Bagaimana caranya?
Kemudian ketika adalah sebuah momen di hari ulang tahun Herodes mengadakan sebuah acara pesta, dan ketika anak dari Herodias itu menari, tarian dari anak dari Herodias itu kemudian menyukakan hati Herodes. Dan Herodes berjanji atau bersumpah akan memberikan apapun yang diminta. Anak dari Herodias kemudian bertanya kepada sang ibu, apa yang mau saya minta? Sang ibu yang sudah dikuasai dengan kebencian, begitu ya, karena sudah ditegur oleh Yohanes, kemudian meminta untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis pun mati dipenggal. Dari kisah ini menyampaikan bahwa ada risiko yang sangat besar ketika orang menyampaikan kebenaran. Yohanes Pembaptis ketika menyampaikan suara kebenaran, menyampaikan suara kenabian, ada risiko yang harus dia hadapi, yaitu dibunuh. Nah, tapi kemudian mengapa Yohanes Pembaptis harus tetap menyampaikan suara kebenaran? Karena suara kebenaran itu adalah suara yang dari Tuhan. Jadi kalau misalkan pun kita mengingat Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa yang benar berasal dari Tuhan. Memang seringkali berbeda apa yang menjadi kebenaran menurut manusia dengan kebenaran di dalam Tuhan. Kebenaran di dalam Tuhan harusnya juga menjadi sebuah kebenaran di dalam kehidupan manusia. Tetapi seringkali kebenaran di mata manusia seringkali diubah hanya untuk menjadi kebenaran bagi untuk dirinya sendiri. Nah, Yohanes Pembaptis melihat hidup di dalam kebenaran tentu haruslah juga menjadi sebuah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau misalkan kita mengingat tentang perzinahan, hukum yang keberapa? Hukum yang kelima adalah hukum kasihilah Tuhan Allahmu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Sehingga perzinahan adalah dipandang kekejian di mata Allah. Nah, dari situ kemudian bagaimana kita melihat apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran? Tentu tidak mudah. Seorang tokoh yang juga berbicara soal kebenaran adalah seorang mantan gubernur Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih dikenal dengan Ahok. Ahok dikenal dengan orang yang berani menyuarakan kebenaran. Ketika ada praktik-praktik aturan yang diselewengkan oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh pemimpin masyarakat, Ahok berani untuk menegurnya dengan keras. Meskipun Ahok sendiri dampaknya adalah dibenci banyak orang, tidak disukai banyak orang. Dari sosok Ahok kita dapat melihat orang yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Meskipun Ahok sendiri akhirnya kemudian dipenjara, begitu ya, atas sebuah kasus yang dipandang penistaan agama. Jadi Ahok yang begitu dibenci banyak orang dan kemudian dia dipenjara. Meskipun tentu kehidupan Ahok pada selanjutnya pun Ahok pun jatuh di dalam apa yang namanya perceraian ya, dan tentu itu memang juga itu hal yang tidak baik begitu, tidak baik dengan nilai-nilai aturan agama. Namun dari sini di balik kelemahan yang ada di dalam diri Ahok, kita dapat belajar tentang sisi positifnya Ahok, yaitu berani menyampaikan kebenaran meskipun ada risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, di pagi hari ini adalah sudahkah kita berani hidup di dalam kebenaran, di dalam hal yang sederhana. Kita tetap dapat melakukan kebenaran bukan karena takut dihukum, bukan karena ada CCTV, bukan karena ada takut polisi, tapi kehidupan di dalam kebenaran pada dasarnya adalah kehidupan di dalam nilai-nilai ilahi, berdasarkan hidup di dalam Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran di hari ini dan selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami hidup dalam kebenaran di pagi hari ini, mengawali dengan firman-Mu. Dan ketika kami belum hidup dalam kebenaran, kami memohon pengampunan dari Tuhan, supaya kami berani hidup dalam kebenaran dan berani menyampaikan suara kebenaran, suara kenabian dalam kehidupan kami sehari-hari, di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati aktivitas kami di pagi hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.